Betapa guncangnya dunia ketika dua negara besar berperang demi mencapai kekuatan ekonomi dan politik di seluruh penjuru dunia. Ya, Amerika dan Cina bagaikan singa dan harimau yang bisa memangsa siapa saja. Amerika dan Cina bisa melunakkan negara-negara, termasuk Indonesia. Kita harus akui itu. Betapa sakitnya Cina ketika awal pertama kali muncul virus corona di Wuhan, banyak yang mengejek dan melecehkan Cina. Bisa jadi kita termasuk salah satunya. Sudah kita akui karena karakter bangsa kita memang sangat konsisten dalam ghibah. Cina dianggap gagal, lemah, dan hancur ekonominya akibat pandemi corona. Sayangnya, negara banyak yang tidak sadar bahwa corona juga akan menyerang negara lain, termasuk Indonesia. Buktinya, Cina berhasil memukul mundur negara lain, termasuk rival abadinya, yakni Amerika. That's the real state. Amerika panik dan geram sama Cina, sampai-sampai Amerika ingin menuntut Cina karena telah merugikan banyak negara. Media Cina menyebut Amerika hooligan atau kasar setelah dua negara Amerika mengambil tindakan hukum terhadap Beijing karena menutup virus corona. Amerika telah menjadi negara yang paling terpukul oleh virus corona dengan jumlah kematian lebih dari 50.000. Missouri yang merupakan negara bagian Amerika mengajukan gugatan terhadap Cina pada minggu lalu. Mereka menuduh Cina berbohong kepada dunia. Sama halnya dengan Mississippi yang juga bagian Amerika menuntut negara komunis karena alasan yang sama. Lain halnya dengan kolumnis Cina. Oped mengatakan absurd bagi negara-negara Amerika untuk meminta Beijing bertanggung jawab atas krisis kesehatan. Cina menuding Donald Trump lah yang menciptakan hotspot baru Cina, baik secara terang-terangan menuding tuntutan hukum tersebut. Sebaliknya, Cina juga menuduh Trump berusaha menggeser kemarahan Amerika atas ketidakmampuannya pemerintah federal untuk menahan penyebaran COVID-19. Cina mengecam Amerika dan negara-negara barat lainnya membangun sistem yang memihak kem barat secara hegemonik dan intimidasi. Amerika dianggap tidak dapat menerima bahwa Cina telah tumbuh lebih kuat, sehingga mereka mengejar babak baru intimidasi untuk memblokir pembangunan Cina yang mengalami kemajuan lebih cepat daripada Amerika. Negara bagian Missouri mengklaim bahwa pejabat Tiongkok yang harus disalahkan atas wabah dahsyat yang melanda dunia. Gugatan yang diajukan di pengadilan distrik Amerika menuduh bahwa pejabat Tiongkok bertanggung jawab atas kematian, penderitaan, dan kerugian ekonomi yang besar yang sudah mereka timbulkan di dunia. Negara bagian Mississippi juga telah mempersiapkan gugatan serupa untuk minta pertanggungjawaban negara komunis atas tindakan jahat dan berbahaya yang menyebabkan kematian, cedera kesehatan, dan kerugian ekonomi yang serius akibat krisis COVID-19. Beijing menyebut gugatan Missouri adalah tindakan konyol dan jahat. Saat ini, Cina sudah menghadapi setidaknya 7 gugatan class action federal serupa yang diajukan oleh kelompok-kelompok swasta di pengadilan Amerika. Tantangan hukum diatur oleh pengacara HAM Israel yang berspesialisasi dalam menuntut negara karena terorisme, guna meningkatkan tekanan pada Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan negaranya. That's the real war. Cina menghadapi tuduhan bahwa mereka menekan data, memblokir tim ahli kesehatan masyarakat dari luar, dan membungkam para dokter yang berusaha memperingatkan tentang pandemi ketika penyakit itu merebak akhir 2019 lalu. Amerika mulai menyelidiki tuduhan bahwa para ilmuwan di laboratorium virus di Wuhan mengizinkan virus corona baru untuk melarikan diri sebagai bagian dari percobaan yang gagal, yang mengarah ke pandemi global. Tetapi para ahli mengatakan bahwa upaya Amerika untuk meminta pertanggungjawaban pandemi Tiongkok kemungkinan besar tidak akan berhasil. Terus bagaimana dengan Indonesia? Mungkin saja ke depan Indonesia move on dari Cina. Loh, kok bisa? Buktinya, Pak Presiden Jokowi dan Donald Trump saling balasan tweets di Twitter. Bahkan mereka mulai mesraan membahas pandemi. Pak Jokowi bilang, "Good hear from President real Donald Trump had a frank discussion on the COVID-19 situation
and agreed to continue the good cooperation between Indonesia and America. Kemudian Trump membalas, "Just spoke to my friend, Presiden Joko Widodo of the Republic of Indonesia, asking for ventilators, which we will provide. Great cooperation between us." Intinya dari percakapan itu adalah Indonesia dan Amerika sepakat menjalin kerjasama dalam menangani pandemi COVID-19.